Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat siang. Pada akhir bulan November yang lalu, Romo Yos itu merayakan Ekaristi, syukur atas purna tugas yang kemudian boleh mulai dijalaninya pada akhir bulan kemarin. Dan pada saat itu beredar video yang bagi saya cukup heboh, minimal bagi saya ya, yaitu ketika Romo Yos pada waktu itu memperkenalkan para romo-romo yang berkarya di lingkungan TNI Polri dan kemudian menyampaikan bahwasanya merekalah yang akan menggantikan. Dan pada waktu itu kebetulan saya juga hadir di sana, dan beberapa umat lantas mengirimkan kepada saya video potongan itu ya, bagaimana para romo-romo itulah yang akan menggantikan Romo Yos. Romo, video yang dikirimkan kepada saya, Romo mau pindah ya, gitu ya. Kemudian tidak hanya 1, 2, 5, tetapi beberapa umat menanyakan kepada saya, Romo mau pindah ke Jakarta ya. Batin saya, waduh, ini kalau saya bilang ya, wah, saya siap harus menyampaikan nomor sepatu ini ya, ukuran baju saya ini ya. Karena ada yang menanya, Romo minta fotonya, foto terakhir untuk apa gitu, untuk dipajang nanti di mana itu, foto siapa yang romo-romo yang berkarya di gereja Martinus gitu ya. Saudara-saudariku yang terkasih, media sosial kadangkala kalau kita tidak kemudian bijak membuat kita terpengaruh dan membuat kita membuat persepsi. Bapak Ibu mungkin pernah mengingat suatu video atau foto di mana Paus Fransiskus mengunjungi sebuah tempat ibadah yang mana bukan gereja. Maka kemudian narasi yang dimunculkan adalah Paus pindah agama. Media sosial kalau kita tidak bijak membuat kita terpengaruh, mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan juga bagaimana kita mengambil keputusan. Maka dalam suatu artikel saya pernah membaca, yaitu mengkritisi tentang mentalitas orang-orang yang menjadi viewers atau followers, yaitu mereka yang mempunyai mental mudah terhasut, terpengaruh, asal share tanpa kemudian menyaring informasi yang ia dapatkan. Mental ikut-ikutan hanya kemudian demi mendapatkan pujian, maka kemudian melakukan banyak hal agar kemudian dianggap sebagai anak culture, kemudian mengikuti mode-mode yang terbaru. Media sosial kalau kita tidak bijak membuat kita terpengaruh, terhasut pada hal-hal yang buruk. Dan mentalitas viewers atau followers sekiranya boleh kita lihat pada putri Herodes tadi. Bagaimana ia terhasut oleh ibunya sehingga kemudian meminta kepala Yohanes Pembaptis. Ia tidak memilah, ia tidak menyaring, ia hanya ikut-ikutan apa yang disampaikan oleh ibunya. Demikian pula para pengikut Yesus, merekalah orang-orang yang berduyun-duyun, yang hanya mengharapkan suatu mukjizat, pemenuhan perut mereka, meminta agar disembuhkan, dan mentalitas yang mereka miliki adalah apa yang kemudian akan didapat ketika mengikuti Tuhan Yesus. Itulah mentalitas seorang followers. Dan tepatlah gambaran sebuah biji atau biji-biji yang tumbuh di tanah berbatuan. Awalnya tumbuh, tetapi kemudian larut sudah malam, kemudian tumbuhan itu kemudian layu dan akhirnya mati. Semoga kita bukanlah orang-orang yang mempunyai mentalitas followers ini. Namun demikian kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermental disciples, kemuritan. Maka Tuhan Yesus berkata,
Barang siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Itulah mentalitas kemuritan yang sekiranya menjadi panggilan hidup kita dengan aneka macam profesi yang kita miliki. Menyangkal diri. Apakah kita mampu melawan kepentingan diri kita sendiri dan kemudian senantiasa memberikan perhatian kepada kepentingan orang-orang yang jauh lebih membutuhkan belas kasih kita? Memanggul salib, yaitu upaya bagi kita untuk menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Maka Paus Fransiskus dalam tulisannya Gaudete et Exsultate bahkan menyampaikan, ketika kita menjalankan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh, sejatinya kita menanggapi panggilan kekudusan. Kita tidak jauh dari panggilan untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita bisa pula disebut orang kudus ketika kita bertanggung jawab atas tugas-tugas kita. Dan ciri murid Yesus adalah mengikuti Yesus, yaitu setia dan taat dalam bimbingan Tuhan. Maka ujian seorang murid Kristus sejatinya nampak ketika kita berhadapan dengan aneka macam permasalahan, penderitaan. Apakah kemudian kita tetap setia berdoa? Apakah kita tetap setia mempunyai pengharapan di dalam pertolongan Tuhan? Itulah semangat atau mentalitas kemuritan. Dalam sebuah buku yang berjudul Imitazione Christi, yang mana artinya adalah mengikuti jejak Kristus, di situ dijelaskan kepada kita semua bagaimana hendaknya kita dalam hidup beriman ini mempunyai semangat untuk senantiasa menjadi murid Kristus, mengikuti apa yang dikatakan, apa yang menjadi pilihan sikap Tuhan Yesus. Dan salah satu keutamaan seorang murid adalah kemartiran, yang boleh kemudian kita lihat pada pribadi Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil tadi. Ia bahkan mempunyai sikap pasrah terhadap kehendak Tuhan, bahkan kemudian kalau harus dihukum mati. Dan peringatan yang kita peringati hari ini, Paulus Miki dan juga kawan-kawan yang menjadi martir di Jepang, mereka adalah pribadi-pribadi yang mempunyai keutamaan kemuritan, mau mempersembahkan hidup mereka untuk kepentingan gereja, bahkan kemudian harus menumpahkan darah. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita tanggapi panggilan kemuritan dengan kesetiaan kita menyangkal diri, memanggul salib, dan juga mengikutinya. Kita hening sejenak, kita resapkan firman Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.